Baik, kita mulai saja untuk pertemuan kedua ini. Ini masih ada beberapa mahasiswa yang belum masuk ya. Tapi karena memang waktu sudah menunjukkan jam 13.20, kita mulai saja. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua ya. Kemarin sudah membahas konsep dasar web, ya, basicnya web seperti apa, bahasa pemrograman itu apa, gitu, bahasa pemrograman web itu seperti apa. Ada juga cara mudah, ya, dan cara yang sulit, gitu ya. Dan juga ada pembahasan tentang perbedaan marketplace, ya, OL shop, landing page, dan e-commerce. Nah, saya rasa teman-teman untuk materi kemarin minimal sudah ada gambaran apa itu landing page ya, dan juga ada gambaran HTML. Ya. HTML adalah bahasa pemrograman web, dan juga apal itu web, URL, alamat situs ya. Minimal sudah pada paham lah gitu ya. Nah, sekarang kita mulai ke HTML5 atau penggunaan HTML5. Nah, sebelum ke penggunaan HTML5 supaya diingat-ingat ya, mumpung baru kemarin, kita lihat dulu materi yang kemarin. Ada beberapa slide yang sinkron, yang sangat sinkron dengan materi hari ini. Oke. Nah, ini ya. Ini harus dipahami dulu ini ya. Jadi sebelum masuk ke penggunaan HTML gitu ya, penggunaan HTML di sini kita ulas kembali ya, sudah diingat kembali meskipun baru kemarin ya, supaya lebih paham kita bahas kembali. Di sini ada gambar, ada slide menunjukkan bahwa ada dua bahasa ya. Yang sebelah kiri adalah bahasa manusia dan sebelah kanan adalah bahasa komputer. Nah, bahasa manusia ini kita bahas lagi, ada Indonesia, Inggris, Sunda, Jawa, Melayu, Jepang, Cina, apapun itu ya, bahasa iya, bahasa banyak lah gitu. Yang di Indonesia aja sudah banyak beberapa bahasa daerah ya. Mungkin di Kalimantan, bahasa Kalimantan gitu ya. Ada lagi bahasa di Sulawesi, bahasa Aceh. Nah, itu beda-beda. Itu hanya satu negara. Ada juga di luar negeri itu masih banyak lagi. Gitu ya. Kalau disebut satu-satu nggak mungkin lah gitu ya. Misalnya saja mungkin bahasa yang agak umum tuh yang pertama Inggris, Jepang, Cina, Arab ya. Itu yang rata-rata dipelajari oleh sekolah bahasa Perancis biasanya kalau ada sesuai kurikulum. Nah, di komputer juga ada bahasa seperti itu ya. Di sini saya zoom dulu. Nah, ada bahasa HTML, CSS, SQL, Java, JavaScript, dan C. Perlu diingat ya, di sini keenam bahasa ini tidak hanya digunakan untuk web saja. Ya, ibarat di Indonesia ada Sunda, ada Jawa. Nah, sama ibaratkan Indonesia itu di web juga ada HTML, ada CSS.
Nah, gitu ya. Sama-sama untuk web, sama-sama di Indonesia ibaratnya. Tapi beda, ibarat HTML itu Jawa, CSS itu Sunda. Sama di komputer juga bahasa seperti ini ada macam-macamnya gitu ya. Misalnya tadi ada HTML, CSS itu di web, ya SQL Java itu bisa di database, Java juga bisa database lah mungkin ya. JavaScript sama C itu di aplikasi. Ya, ada di database, SQL database, Java database, JavaScript itu di aplikasi, C itu di aplikasi. CSS di web, HTML di web. Web itu bukan internet. Sekali lagi, web itu bukan internet ya. Web itu adalah kita ibaratkan seperti aplikasi yang dijalankan oleh internet. Mungkin web itu yang ada alamat URL-nya lah. Sudah, itu aja. Oke, maaf tadi ada gangguan teknis ya. Saya ini pakai hotspot dari handphone. Jadi pakai dua nomor ya. Yang satunya nomor Telkomsel, yang satunya ini nomor Tri. Ternyata datanya habis itu ya. Mungkin Bapak LPK bisa menyediakan WiFi di rumah gitu ya. Jadi ini pakai hotspot, jadi dari data berapa giga gitu ya yang Telkomselnya. Jadi saya sekarang pindah ke Tri. Untung dua-duanya ada datanya gitu ya. Kalau nggak ada saya repot mau kemana ini. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali ke ini CSS ya, ke bahasa. Zaman tadi ngomong atuh. Kurir banyak sih po. Depannya ada dia teh. Oke, ya. Di sini ada 6 bahasa ya. Kita kembali lagi, HTML itu ibarat bahasa untuk web, CSS juga untuk web, SQL, Java untuk database, JavaScript sama C itu untuk aplikasi. Nah, bahasa HTML ini dan bahasa CSS ini kan khusus untuk web. Ya, untuk URL lah bahasanya. Ketika dijalankan di tempat SQL, di tempat database itu nggak akan bisa. Gitu ya, ibarat kita ngomong Indonesia, ya ngomong bahasa Indonesia, atau kita ngomong bahasa Sunda di Jepang, dia kan nggak akan ngerti kita ngomong apa. Gitu. Atau kita bahasa Aceh ngomong di Inggris gitu ya, dia tidak akan nyambung. Jadi HTML, CSS ini khusus untuk di web, gitu ya. SQL dan Java khusus di database gitu. JavaScript dan C khusus di aplikasi-aplikasi gitu ya, seperti aplikasi kalkulator atau aplikasi kasir ya, kasir yang kalian suka belanja itu di supermarket ya, di Surya, di Jogja itu kan pakai aplikasi kasir ya, rata-rata pakai C++ atau mungkin JavaScript juga bisa ya. Jangan salah ya, kasir gitu beli aplikasinya mahal ya, apalagi sekelas Surya itu
Saya nggak tahu, pasti gede lah. Nggak mungkin 1 juta, 2 juta. Pasti lebih. Oke. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Jadi ada bahasa tersendiri. Ya. Untuk itu, sekarang itu web itu ada 2, ada HTML, CSS, apalagi ASP kemarin tuh ya. PHP juga ada. Nah, itu bahasa tentang web semua gitu. Nah, ini ya. Ada nah di bahasa web saja sudah ada 5 gitu ya. Ada PHP, ada ASP, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Ya, untuk di server pakai PHP, pakai ASP. Untuk di klien HTML dan CSS, JavaScript. Pak, apa bedanya server dan klien ya? Saya yakin teman-teman sering dengar lah gitu ya. Server itu pusat, jadi komputer pusat rata-rata pakainya programnya PHP, atau web pusat atau hosting pusat. Ya, atau mungkin pokoknya yang server-server yang ada pusat-pusatnya itu rata-rata webnya itu pakai PHP dan ASP. Beda dengan klien, klien itu kita, ibarat kita ada konsumen. Konsumen itu rata-rata pakainya HTML, CSS, dan JavaScript gitu. Bisa saja sih pakai PHP, tapi mungkin di klien itu lebih enaknya pakai HTML begitu ya. Jadi tergantung penggunaannya gitu. Nah, karena kita di klien, karena kita di konsumen gitu ya. Jadi pakainya HTML. Nah, yang paling umum ini rata-rata ya pakai HTML. Oke, sudah paham mungkin ya. Jadi kita belajar HTML karena bahasa pemrograman web itu ada banyak. Kita belajar HTML karena yang paling umum digunakan itu adalah HTML dan paling praktis menurut saya. Kalau teman-teman yang suka pemrograman, suka PHP ya tidak apa-apa, itu tergantung pribadinya ya. Ibarat kita di Indonesia sukanya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, bahasa Aceh. Itu tergantung kita sendiri menguasainya di mana gitu ya. Tapi kan mungkin HTML ibarat bahasa Sunda ya, saya bisanya Sunda. Kalau teman-teman yang suka ada orang Jawa, mungkin saya sukanya sama CSS dan saya mau orang Jawa, oh tidak apa, itu tergantung pribadinya masing-masing, enaknya di mana gitu ya, user friendly-nya di mana. Oke, kita lanjut ke penggunaan HTML. Nah, apa sih HTML itu? Nah, sebelum ke HTML, HTML adalah Hypertext Markup Language. Ya, saya edit dulu. Kalau diartikan itu Hypertext Markup Language. Oke. Nah, ini nanti dibahas lah ya. Modulnya juga saya akan kirim di grup ya, supaya teman-teman sambil praktek nanti juga. Kalau praktek sih tidak, kalau praktek nanti untuk temuan berikutnya. Sekarang hanya memahami teori ya, khusus memahami teori HTML5. Kalau untuk praktek paling hanya sebagian besar ya, minimal tahu bagaimana itu HTML5. Nah, itu sudah dikirim ya, termasuk PowerPoint-nya. Dan yang PDF itu di grup ya, di grup. Yang PDF itu adalah coding-codingnya. Biar nanti tinggal di copy paste ke Notepad. Apa itu Notepad? Nanti saya jelaskan lagi lah ya.
Nah, kita lanjut ke PowerPoint. Setelah menyelesaikan bab ini, gitu ya. Jadi setelah pertemuan ini, teman-teman diharapkan bisa memahami apa itu konstruksi dasar halaman web. Jadi ketika kita membuka halaman Facebook itu, ketika kita membuka halaman UPMK ACID itu, pengen tahu nih dalamnya kayak gimana sih, kok bisa berbentuk seperti ini gitu ya. Kok bisa ada muncul halaman UPMK gitu ya. Terus mengerti tentang WWW, ya saya rasa kemarin sudah dibahas. WWW itu intinya World Wide Web. Ya, mungkin bisa disebut WWW itu unsurnya dari URL, dari link, apa-apalah. WWW itu adalah alamat juga tidak apa-apa, tidak salah juga sih, gitu ya. Mengerti tag-tag dasar HTML atau mengerti minimal coding-coding HTML itu seperti apa, gitu ya. Yang keempat, membuat halaman web, minimal boleh di rumah nanti. Di sini juga ada anak-anak PTIK ya, mungkin sudah biasa melihat HTML, mungkin sudah bosan lah ya kalau HTML itu seperti apa gitu ya. Tapi ada juga yang dari SMK ya. Ada yang dari SMK juga yang kelas RPL ya, kelas atau kelas jaringan komputer atau kelas informatika gitu ya. Ada juga nih dari sistem informasi ya. Oh, ada dari luar ya nih. Alhamdulillah ada Risma Intan Wulandari dari sistem informasi ya. Selamat datang di wilayah kampus STKIP ya. Ada Zikri juga Ramadan ya, oke. Dari sistem informasi ini dari mana ini ya? Ada Zikri sama Risma nggak ini? Ada, Pak. Ada. Dari mana, Neng? Universitas apa? Sekolah tinggi apa? Dari Universitas Telkom di Bandung. Universitas Telkom. Oke, dari Bandung juga ya, Sunda juga. Oke. Nah, mungkin dari Universitas Telkom atau mungkin dari anak-anak IT ini sudah paham lah ya HTML itu apa, atau mungkin pernah belajar lah minimal ya. Tapi di sini karena memang rata-rata ada teman-teman dari prodi PBSD yang mungkin apa sih gitu ya, baru dengar apa itu HTML, atau ada ya dari PGPAU dia yang biasanya cuman megang-megang praktek sama anak-anak gitu ya. Jadi kan masih belum paham. Jadi saya anggap sama ratakan saja. Yang sudah tahu kita belajar kembali, yang belum tahu kita belajar bareng gitu. Oke, kita lanjut ya. Setelah melihat bab ini sudah tahu apa itu dasar halaman web, mengerti tentang World Wide Web, dan mengerti tag-tag HTML. Yang terakhir adalah membuat halaman web sangat sederhana. Ini sangat ya, minimal kalian bisa buat teks sesuai nama kalian dimunculkan di web gitu ya, udah mengerti lah gitu ya. Nah, internet merupakan kemarin sudah dibahas ya, internet merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu network dengan network lainnya di seluruh dunia. Nah, jadi internet itu pada intinya adalah wadah ya, tempat kabelnya itu internet bahasanya ya, yang menghubungkan listriknya kalau bahasanya ya. Jadi kita kan di rumah itu ada listrik ya. Nah, ibarat listrik itu internet yang menghubungkan antara semua alat-alat elektronik. Kan bisa saja alat elektronik itu komputer, laptop, mesin cuci, blender gitu ya. Nah, ibarat alat-alat seperti itu adalah ibaratnya komputer, dan yang menghubungkannya adalah internet gitu ya. Jadi internet merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu network dengan network lainnya di seluruhnya, atau suatu perangkat komputer ya. Saya edit lagi. Suatu perangkat komputer. Ingat, kembali lagi, komputer itu bukan hanya PC, bukan hanya laptop, bukan hanya netbook, bukan hanya notebook ya. Komputer itu ya alat elektronik yang mempunyai input, proses, dan output. Itu komputer ya. Nah, jadi harus paham dulu yang ada prosesnya. Kalkulator ya, kalkulator juga disebut komputer karena dia ada prosesnya, gitu. Ada alat perhitungannya, ada aritmatikanya, gitu ya. Prosesnya, outputnya itu adalah hasilnya, hasil penjumlahannya ditampilkan di
layar tersebut. Nah, itu juga komputer, biar pada paham dulu gitu ya. Pak, bisa nggak mesin cuci disebut komputer? Disebut komputer gitu ya. Coba kita lihat dulu si proyektor ini ada prosesnya enggak? Inputnya ada. Inputnya itu mungkin dari laptop ya, masuk ke VGA, terus outputnya itu ke cahaya si proyektor itu. Ingat, proyektor adalah nama barang. Infocus adalah nama merek. Jadi harus tahu ya. Infocus itu nama merek, kayak kita sebut Pepsodent, pasta gigi ya. Bukan Pepsodent, itu pasta gigi. Aqua itu air mineral gitu, air kemasan ya gitu. Jadi sama, tidak masalah sih, cuman Infocus itu lebih ke merek ya. Kalau nama barangnya adalah proyektor gitu. Nah, proyektor itu Pak ada inputnya. Inputnya itu mungkin laptop kita. Outputnya itu ada cahaya. Itu sebut komputer bukan? Oh, kita lihat tuh dia ada prosesnya enggak gitu. Kalau dia bisa berhitung, kalau dia bisa tersistemisasi, misalnya bisa dinyalakan jam 7 malam gitu, bisa dinyalakan jam 10 malam dengan nyala sendiri. Itu kan ada prosesnya, ada pemikirannya gitu ya. Nah, itu namanya komputer, nggak apa-apa karena ada prosesnya. Atau mungkin lebih ke ada otaknya. Otaknya apa? Otaknya itu prosesor. Pada intinya kalau misalnya sebuah alat komputer, sebuah alat listrik, sebuah perangkat listrik, minimal ada otaknya. Otaknya itu minimal ada prosesornya, ada IC-nya, maka disebut komputer. Nah, ya jadi harus paham gitu ya. Kalau misalnya Pak, dulu kan ada PS1, PS2, PS3, itu komputer bukan? Oh, itu komputer karena pasti yakin di dalamnya itu ada IC-nya, ada prosesnya gitu. Bahkan sekarang barang-barang seperti itu sudah nyambung ke internet. Oke, ya. Yang kedua, TCP/IP. TCP/IP menjadi protokol penghubung antara jaringan-jaringan yang beragam di seluruh dunia untuk dapat berkomunikasi. Pak, TCP/IP itu apa gitu ya? TCP/IP itu ibaratnya itu ID ya. Kalian pasti punya KTP, saya yakin. ID itu KTP itu mempunyai nomor nomor NIK ya, 320 berapa berapa berapa. Nah, itu NIK itu ibarat TCP/IP itu ibarat NIK-nya sebuah jaringan. NIK-nya sebuah jaringan di internet. Ya, jadi IP, indeks ya, protokol. Pak, bagaimana untuk mengecek IP saya berapa gitu? Makanya banyak sekarang yang orang-orang yang suka menghack itu ketahuan IP-nya berapa itu gampang, ada alatnya ya. Jadi IP itu pada intinya adalah nomor ID jaringan, gitu ya. Pak, saya punya ID nggak? Pasti ada. Ini yang terkoneksi ke internet semua nih. Ada 40 user ya, dari LPK, dari Ade Yuliani, Ajeng Fitri Apri, Arista, Rista, Basit, sampai paling bawah ada Widya, ada Wulan, ada Yaya. Nah, ini pasti punya IP, punya nomor induk internet, bahasanya gitu ya. Apa pengen tahu nomor, kalau di handphone agak susah ya. Karena kalau mau melihat di handphone harus pakai aplikasi lagi gitu. Di komputer saja ya, kita belajar di komputer, Pak. Saya pakai koneksi internet otomatis, saya punya IP dong ya. Ya pasti ada gitu ya. Kalian pasti mempunyai protokolnya itu, IP-nya itu, yaitu nomor jaringan gitu. Kita singkat saja, nomor jaringan, nomor perjaringan. Nah, nomor jaringannya berapa nih? Biar teman-teman tahu ya. Untuk di WiFi gini caranya. Nah, ini untuk di laptop ya. Nah, ini di kanan bawah ini biasanya ada internet akses atau ada gambar WiFi ya. Nah, ini diklik saja di kanan bawah. Ya, kanan bawah. Nah, ini kayak gini kan pasti paham lah ya. Yang sering-sering hotspotan gitu. Ada namanya properties. Nah, ini saya nyambungnya bukan ke internet, tapi nyambungnya adalah ke handphone, WiFi-nya itu.
hotspotnya itu sering ya yang minta hotspot teman-teman, minta hotspotnya dong gitu, habis 500 MB gitu ya. Nah itu pasti minta punya IP itu ya. Ini hotspotnya gitu ya, properties. Klik di sini gitu, klik kiri, nanti ada beberapa jaringan. Kita lihat saja yang menghubungkan dengan kita. Klik properties. Ya, nah ini sudah kayak gini ya. Lihat paling bawah. Nah, ada IP setting. Wah lagi ternyata ini ada ya di sini. Bisa dilihat ya saya blok. Ada IP v4 versi 4. Ada 2 versi ya, pada intinya sama saja lah. Ada IP v6, ada IP v4. Nah, kita pakai yang umum saja, pakai IP v4 ya. Nah, ini adalah nomor induk handphone. Karena saya terkoneksi dengan namanya handphone, jadi IP ini adalah IP handphone saya. 192.168.43.111. Nah, ini adalah nomor induk, bukan nomor induk ya, nomor jaringan ya, nomor jaringan handphone saya. Pasti punya nih teman-teman juga ya, pasti ada. Cuma kalau di handphone ada settingannya juga, karena harus di share-nya agak susah. Kalau di handphone ya kita pakai yang laptop aja. Ini yang pakai laptop boleh dicoba ya. Jadi paling ada WiFi gratis, ada Miranda. Di sini juga ada 4. Ada WiFi gratis, ada Miranda, ada Galaxy. Ini mempunyai alamat yang beda-beda IP-nya gitu ya. Gitu. Lihat saja di properties. Oke. Nah, ini untuk IP. Kita lanjut lagi ke PowerPoint. World Wide Web ya. WWW itu adalah World Wide Web. Kemarin sudah dibahas ya, WWW itu yang penting intinya yang ada alamat-alamatnya itu World Wide Web gitu sajalah supaya paham. Nah, ada contoh sebuah alamat. Alamat itu bahasa internet, bahasa ini URL ya, alamat URL. Di sini ada www.detik.com, ini paling bawah. Yang merah apa, yang kuning, yang merah itu HTTP, yang kuning itu alamat situsnya, dan indeks HTML. Nah, itu HTML-nya. Gitu ya. Contoh gini ya. Sebelum ke HTML kita bahas dulu apa itu protokol, apa itu address, apa itu HTML. Protokol adalah standar aturan yang digunakan untuk berkomunikasi pada komputer. Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Makanya ketika kita akses www.facebook.com, www.upmk.ac.id itu pasti awalnya ada HTTP, cuma nggak ditampilkan. Pasti itu ya, itu udah pasti. Cuman karena biar nggak terlalu ribet, masa kita harus ngetik HTTP dulu ya. Jadi kan agak susah. Jadi langsung saja ke www. Sebenarnya ada itu HTTP itu, cuman di hidden oleh browser, gitu ya. Browser apa? Aplikasi untuk mengakses web. Ingat, aplikasi untuk mengakses web. Jadi ada protokol sudah dijelaskan seperti HTTP. Ada address. Address itu alamat situs kita yang utama URL. Misalnya di sini ada www.detik.com. Gitu, yaitu address. Ada lagi HTML. HTML digunakan untuk membuat dokumen yang bisa diakses. HTML ini adalah halaman page paling akhir, yang paling kanan. Pada intinya gitu ya. Misalnya gini, HTTP kalian mau ngecek nilai ya, ngecek nilai di upmk.ac.id gitu ya. Atau sister atau si master, ada macam-macam ya. Kita contohkan upmk.ac.id saja. Misalnya HTTP pakai www.upmk.ac.id atau universitastelkom.ac.id bisa ya. Saya nggak tahu alamatnya, kita contohkan saja gitu ya. Kita pakai UPMK dulu, kampus STKIP. www.upmk.ac.id / nilai 191223.
Jadi itu adalah yang terakhir itu adalah HTML-nya. Ya, situsnya situs UPMK, situsnya situs Universitas Telkom gitu ya. Terus halamannya itu pakai halaman nilainya pakai HTML. Harus beda, harus tahu bedanya gitu ya. Nanti contohnya kayak gimana? Nah, kita langsung buka saja lah www.detik-index.html. detik.com indeks HTML. Kalau dia masih pakai indeks ya, kita coba deh. Nah, ini homepage. Apa itu homepage? Halaman utama. Kalau home itu kan rumah, masa rumah halaman kan nggak mungkin diartikan Indonesia rumah halaman ya. Mungkin maksudnya adalah halaman utama. Halaman utama sebuah situs. Nah, di sini kita bisa dilihat ada detik.com. Pak, kok nggak ada HTA? Ini kalau kita lihat saja nggak ada HTTP dan www-nya ya. Karena apa? Karena supaya mudah diingat nama situsnya gitu ya. Di sini lihat kiri atas itu URL-nya detik.com. Pak, kok nggak ada HTTP www? Berarti kan Bapak salah. Kalau bukan, kita klik saja. Ya. Nah, ini ada kalau kita klik HTTPS. Masa kalau kita ngetik gini kan ribet ya antara dari sini ke sini nih. Masih ribet gitu. Jadi ketika kita mau masuk ke alamat situs itu pasti pakai HTTP dulu, terus ke www, baru ke situs homepage, baru ke misalnya ke sepak bola gitu ya. Nah, ini sepak bola contoh ya. Nah, ini URL-nya panjang ya. Nah, ini otomatis. Nah, sama kok nggak ada HTTP? Ada, pasti ada HTTP dan www itu awalnya pasti ada. Karena kalau nggak ada HTTP dan www dia nggak akan nyambung. Klik saja. Nah, dia muncul ya di sini. Oke, contohnya seperti itu ya. Nah ini baru page-nya, ini halamannya, gitu ya. Ada page bola, ada page homepage, gitu ya. Beda lagi. Tapi ini bukan landing page. Ingat, ini bukan landing page, melainkan page biasa atau website biasa. Landing page itu hanya untuk penjualan, hanya untuk pengiklanan. Pak, bisa nggak detik.com dimasukkan landing page? Oh, bisa saja. Kalau misalnya detik.com itu melakukan penjualan dan dia menginsertkan landing page, oh iya bisa saja. Jadi walaupun dia tentang berita, tapi bisa saja dibuatkan landing page gitu ya. Tidak hanya khusus berita gitu. Oke, contoh ya kita kembali. Nah, kalau teman-teman sudah bisa web itu enak ya, teman-teman bisa buat template itu tinggal insert saja, nggak usah ribet menghafalkan coding ya. Nanti asik sendiri kalau memang teman-teman suka mengedit-ngedit web itu ya, bisa jadi pendapatan, bisa jadi hobi gitu ya. Nah, ini HTML ya. HTML adalah Hypertext Markup Language. Standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Nah, jadi standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Jadi bahasanya itu bahasa HTML ya gitu. Lalu dikonversikan menjadi web gitu ya, bahasanya seperti itulah. Nanti contohkan lah. Kalau saya berbicara kayak gini mungkin nggak akan kebayang ya. Tapi kita nanti contohkan. Fungsinya apa gitu ya? Mengontrol tampilan dari web page dan kontennya, mempublikasikan dokumen secara online, membuat online form, banyak sekali lah kalau kita sebut HTML, fungsinya banyak. Pada intinya HTML itu untuk membuat web gitu ya. Oke. Nah, kita harus paham juga di sini ada browser, ada editor. Saya ucapkan sekali lagi, browser adalah merupakan software yang diinstal di
komputer berfungsi untuk menerjemahkan bahasa-bahasa HTML menjadi halaman web. Kalau nggak ada browser, kita nggak mungkin ada web, gitu ya. Browser yang sering dipakai adalah kita sebutkan dua saja, karena saya yakin pakai IE itu Microsoft Edge itu jarang. Dulu Internet Explorer, sekarang Microsoft Edge ya. Netscape itu paling teman-teman nggak pakai ya, pakai paling Mozilla dan Opera. Nah, gini. Jadi si web itu nggak mungkin jalan kalau nggak ada Opera dan Mozilla. Nggak mungkin jalan kalau nggak ada Google Chrome. Ya jalan ketika kita membuka Google Chrome. Itu ya, bahasanya seperti itu. Jadi ya gitu ya, editor. Program yang digunakan untuk membuat dokumen kan ya. Seperti kelas B tadi mungkin agak belum paham begini. Ibarat kita ngedit itu pakai Photoshop, Adobe Photoshop, atau kita edit pakai kamera 360, ya ngeditnya saja gitu. Tapi kita publish di Instagram. Nah gitu. Ibarat kita ngeditnya itu di Notepad, ya publishnya itu di browser gitu. Jadi ada dua aplikasi untuk mengedit web dan aplikasi untuk mengeksekusi web. Ada dua. Editnya mah pakai Notepad juga bisa, pakai Notepad++ juga bisa, pakai Macromedia Dreamweaver, pakai InVision Studio, mungkin pakai template juga bisa gitu ya. Itu ngeditnya pakai itu. Tapi mengeksekusinya itu pakai browser, pakai Google Chrome. Ibarat kayak tadi, kita ngeditnya itu pakai kamera 360, itu hanya ngeditnya saja loh. Tapi kita tidak mempublikasikannya, tapi publikasinya itu pakai WhatsApp, pakai IG, pakai Facebook, nah gitu ibaratnya ya. Pak, masih belum dong nantilah gitu ya. Makanya ini kalau offline ini agak susah juga sih ya. Offline ini agak susah untuk praktek, online maaf. Online ini agak susah untuk praktek karena komputer kalau udah praktek enak saya yakin ya. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. PowerPoint aja yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu ya. Atau Microsoft Word kalau udah bisa kan gampang. Makanya mudah-mudahan nanti ke depannya kita situasi pandemi ini berakhir dan teman-teman juga bisa efektif belajar offline ya, karena kalau komputer nggak praktek ini susah gitu ya, ibarat kita makan tapi nggak ada rasa gitu, hanya kenyang saja gitu ya. Tapi kalau kita langsung praktek makan enak gitu, ada contoh-contohnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, jadi karena situasi pandemi kayak gini, pemerintah juga sedang giat-giatnya melakukan prokes ya, vaksinasi. Jadi harus paham juga kayaknya. Harus inilah minimal harus adaptasi ya. Kedepannya mungkin mau online terus saya nggak tahu ya. Harus adaptasi temen, mau nggak mau harus adaptasi dengan teknologi IT ya. Ini ada tag HTML gitu ya. Seperti ini ya. Ini contoh codingnya kayak gini lah ya. Ada head, title, HTML, image, dan lain-lain. Nah, ini juga sama coding. Pokoknya ada kurung tutup, kurung buka kayak gini adalah ini script kode HTML. Ya, ini juga sama. Ada head, kepala, title. Gini langsung saja kalau kita susah ya kalau enaknya mas. Sekali lagi kalau enaknya nih ngetik kayak gini nih, kalian harus ngetik langsung kalau mau ya di tempat-tempat di rumah sekarang. Kita ini saja langsung contohnya. Pak, bagaimana sih penggunaan HTML di web? Nah, di sini ada web ya. Saya share lagi, ada web detik.com. Atau kita contoh dulu deh, Halo. Tes. Udah ya. Kita mau buat halaman web ya. Ini saya sudah ada latihan 1, latihan 2 ya. Kita edit ya. Nah, ini contohnya ya. Kita kopas dulu, saya kopas dulu tadi yang ada di PDF ya. Yang ada di PDF yang di grup itu silakan dibuka yang 0 dulu, 0 HTML. 0 HTML. Di sana ada coding-codingnya ya. Kita juga dituntut untuk menghafal semua coding itu karena saya juga lupa gitu ya.
minimal kita paham. Minimal kita paham struktur HTML itu seperti apa gitu ya. Misalnya kita copy paste, ini kan hanya teori ya, sekali lagi ini hanya sekarang ada teori, jadi ininya saja, singkatnya saja, karena kalau dibahas ini akan lama gitu. Nah di dokumen 0 HTML ada yang namanya coding. Codingnya kayak gini, scriptnya, bahasanya, coding, script, bahasa sama saja. Coding itu kita melakukan mengetik itu coding ya. Ing sedang melakukan kode gitu ya. Bahasa Inggrisnya kan coding gitu ya. Scriptnya seperti ini, ada HTML, ada head, ada body, ada HTML lagi. Ini saya blok ya, saya blok. Nah ini script. Untuk menjalankan sebuah web itu pakai script ini. Kita kopikan dulu. Klik kanan, copy. Ya, kita buat new, kita hapus lagi. New text document. Nah, seperti ini. Ini notepad ya. Gambar ini kayak notepad-nya ini. Bisa di zoom ya, bisa di zoom. Kalau ini pakai laptop, saya kan kalau dari saya kan mungkin kecil ya. Di teman-teman di handphone itu bisa di zoom ya. Namanya juga aplikasi zoom ya, berarti bisa di zoom ya. Diperbesar. Nah, new text document ya, yang tadi itu kita kopikan dulu. Ya, yang ini yang di PDF 0 HTML, klik kanan, copy. Ini kita buka dulunya, ini belum diisi, klik kiri 2 kali. Ini masih kosong Pak? Iya masih kosong. Kita copy pastekan yang tadi. Nah, yang ada di panduan. File, save. Kita buka lagi Pak, ini udah jadi web belum? Belum, karena dia ekstensinya itu adalah TXT. Kalau mau jadi web itu jadi HTML, di rename dulu. HTML. Enter. Yes. Ya. Nah, ini udah jadi HTML ya. Kita open with Google Chrome. Nah, selamat datang. Ini jadi web nih. Web hanya memunculkan selamat datang saja. Paham nggak? Paham ya? Saya rasa udah paham. Awas, ininya HTML-nya ini jangan sampai diubah. Ini adalah ekstensi. Misalnya kalian buka docx, ekstensinya berarti dokumen, ekstensinya berarti docx ini ya. Saya Pak, kalau PowerPoint apa ekstensinya? XLX, XLSX ya. Pak, kalau misalnya saya kan sering mendengarkan lagu, itu apa ekstensinya di komputer? Ya MP3. Gak mungkin ekstensi PDF dijadikan MP3, gak mungkin. Jadi harus paham dulu ekstensi ya. HTML ini adalah ekstensi juga bisa gitu, atau bahasa pemrograman hypertext markup language juga bisa. Pak, gimana kalau ekstensinya saya ganti jadi MP3 gitu ya? Kita coba dulu ya. Bentar ya. Nah, jadi gambarnya itu jadi akan jadi Google Chrome kalau HTML. Ya. Pak, saya ganti jadi MP3 HTML-nya bisa nggak? Oh, bisa saja, silakan coba kalau mau ya. Kita ganti dulu latihan 1 deh. Latihan 1 selamat datang ya. Atau latihan 1 biar latihan 1 MP3. Pak, saya mau coba MP3 bisa nggak ya? Ya udah yes aja gitu kan. Oh bisa Pak, ini gambarnya berubah, yang tadinya gambar browser Google Chrome menjadi gambar lagu kayak gini gitu ya. Berarti bisa dibuka dong ya. Coba saja kalau bisa dibuka gitu ya. Kita buka, klik kiri 2 kali. Nah, dia ada peringatan, dia tidak bisa membaca atau memainkan lagu ini. Oh iya, orang tadinya kan HTML, tadinya kan dokumen, jadi nggak bisa diganti seenaknya gitu ya. Kita ganti lagi gitu ya, HTML. Oh bisa, ternyata kita sudah membuat web yang isinya hanya selamat datang, gitu ya.
Oke, Pak, saya mau ganti jangan selamat datang Wilujeng Sumping. Ingat, dieditnya pakai Notepad, bukan pakai Google Chrome, tapi pakai Notepad. Ya, ngeditnya itu ada 2 aplikasi. Ibarat tadi kan Photoshop ngeditnya. Terus publish-nya itu pakai Instagram. Ini juga sama, ngeditnya pakai Notepad, eksekusinya pakai Google Chrome. Klik kanan, edit with Notepad++ bisa. Kalau yang sudah biasa pakai Notepad++ atau pakai Note biasa nggak apa-apa. Pakai Note biasa aja dulu ya, kayak gini Notepad. Notepad juga paling berapa MB bisa di-download ya Notepad++. Tadi kata-kata selamat datang diganti jadi Wilujeng Sumping. Ya. Wilujeng Sumping. Oke, save. Yang tadinya selamat datang bagaimana dong, Pak? Ke edit kah? Ya coba saja lihat. Nah, jadi Wilujeng Sumping gitu ya. Jadi ngeditnya itu pakai Notepad, eksekusinya pakai Google Chrome. Coba pakai kata-kata yang lain gitu ya. Jangan sampai Wilujeng Sumping saja gitu ya. Nah, ini H1 ini ukuran. Ya, nanti bisa dipelajari lah ya, minimal sekali lagi minimal kalian paham ini untuk membuat HTML kayak gini. Tinggal kopas dulu nggak apa-apa. Kalau saya bahas head, body, HTML itu panjang ya. Meta ada ya itu panjang ya. Jadi minimal paham dulu ini. Pak Wilujeng Sumping saya mau ganti. Jadi Wilujeng Sumping mahasiswa STKIP. Tinggal diedit saja gitu ya. Jangan lupa di save. Save. Lihat lagi. Nah, jadi sudah diganti Wilujeng Sumping mahasiswa STKIP. Oke, ya sudah paham ya. Sudah paham belum sampai sini? Ya. Saya anggap sudah paham semua, ya. Oke, selanjutnya. Pak, gimana kalau misalnya kita buka halaman-halaman seperti detik.com gitu kan, tadi katanya editnya pakai Notepad gitu ya. Bisa nggak? Oh bisa, kita di-save dulu. Atau Pak pengen tahu skripnya kayak gimana? Oh bisa. Pencet CTRL-U. Misal, di sini ada sepak bola ya. Oke. Pak ini kan banyak kayak gini gitu ya. Pengen tahu kan katanya dieditnya pakai Notepad. Iya bisa pakai Notepad. Kalau hanya pengen melihat saja gitu, nggak apa-apa lihat saja. Klik kanan di sini ada view page source. Nah ini ya, oh banyak. Nah, saya juga jujur, saya nggak akan paham ini. Yang jelas dokumennya itu adalah pakai HTML. Nah ini HTML di kiri ya, atas. Doc type HTML. Saya garis, saya blok. Nah, ini HTML. Ingat, ketika kita buka page halaman, pencet CTRL-U. Nah, dia tadinya kayak gini ya. Kebayang nggak ngetiknya kayak gimana ya? Ini bahasa kayak gini. Saya yakin dia itu pakai template, pakai CSS yang gampang-gampang. Saya yakin itu. Karena nggak mungkin seorang admin bisa saja sih. Kita bisa saja kayak gitu ya. Tapi perasaan ini kayak gini harus ingat pakai CSS, pakai Joomla kan praktis. Enak sekarang mah ya gak usah ngetik banyak-banyak kayak gini. Pak coba situs yang lain gitu ya. Misalnya situs kita deh info UPMK ya. upmk.ac.id. Pak ini juga bisa diedit dong. Oh bisa saja ya. Teman-teman yang juga yang suka jago ngehack ya. Jangan sih ya, jangan. Ya ibarat ini kita cerita dulu deh, cerita dulu. Dulu itu ada namanya mata kuliah pemrograman web ya.
Waktu itu saya cerita saja nggak apa-apa ya, di waktu itu di Amikom Yogyakarta. Jadi tugasnya itu, pemrograman web itu disuruh menghack situs kampusnya sendiri. Ya, kebayang nggak gitu kan? Disuruh menghack, silakan kalian hack saja kalau bisa situs kampus kita gitu ya. Tapi jangan dicoba di sini ya, kalau di sini kan ada izin dulu. Kata siapa? Kata Pak Padri, jangan ya. Kalau memang yang mempunyai skill hack itu jangan. Ini cuma contoh saja gitu ya. Kenapa? Supaya tahu kita bisa menghack atau tidak gitu ya. Ada peribahasa itu, Facebook saya dihack gitu ya. Facebook saya dihack oleh mantan, cina gitu. Wah, bukan, bisa saja bukan ngehack itu Maya, tapi ingat password mantan gitu ya. Beda, kalau ngehack itu lebih ke apa ya, ada ngetik-ngetiknya, ada mikirnya gitu lah ya. Ada yang ngomong, Pak, gini, saya pakai Facebook yang baru gitu ya. Facebook yang dulunya kena hack, bohong gitu. Mungkin saja dia lupa password, cuman gengsi ya. Bisa gitu ya, mungkin ada teman-teman kayak gitu ya. Oke. Makanya password itu harus yang kira-kira gampang diingat, tapi tidak mudah ketebak. Ya, yakin teman-teman di sini ada password antara Facebook, yang lain, PIN WhatsApp atau kode handphone. Saya yakin ada yang tanggal lahir, bulan, terus tahun. Saya yakin itu dari ke 41 ini, gitu ya. Dari 41 user. Mungkin saya juga bisa kayak gitu, mungkin ya. Jadi jangan yang mudah ketebak, apalagi PIN ATM ya, pakai tempat tanggal lahir kita, tanggal, bulan, tahun itu sangat rentan ya. Ya meskipun jaga-jaga ada, tapi kan meskipun saldonya cuma sedikit gitu ya, tapi kan kita harus jaga-jaga gitu. Jadi jangan ketebak gitu ya. Password Facebook atau apapun itu pasti yakin ada yang pakai nomor handphone. Ada itu, yakin saya pasti gitu ya. Atau mungkin bisa jadi tempat lahir, alamat gitu ya, atau mungkin nama pesepak bola. Bisa saja kalau saya dekat dengan orang si A misalnya, saya dendam ke si A dan tadinya sahabat menjadi musuh, paling terjauh dia gitu ya. Bisa saja dihack gitu ya. Jadi ya kira-kira buat password itu yang tiap hari dilalui tapi nggak ketebak. Misalnya dari sini ke kampus saya lihat pertokoan Siliwangi gitu ya, ya udah passwordnya pertokoan Siliwangi saja, saya yakin nggak ketebak itu ya. Nah itu untuk sekilas. Ada lagi teman saya ya, lebih ke tahu teman saya ketika S1 itu dia menghack situs Polda ya, situs Polda di Jawa Tengah ya, di Jogja ya, atau di Sleman tepatnya ya. Dia kena terus di penjara paling beberapa hari gitu ya. Anehnya kok dia iseng gitu, berani-beraninya situs bola di edit, diubah gambarnya gitu ya. Nah itu boleh sih, tapi kok salah gitu ya, tak salah menempatkannya gitu ya. Jadi ada bedanya antara hacker dan cracker, juga harus paham. Hacker itu adalah orang yang baik-baik, cracker itu jahat. Hacker itu kalau kita misalnya, saya mau menghack Facebook punya di sini ada nama Widya Yulianti. Ya, saya mau menghack Facebooknya Widya Yulianti, tapi hanya sekedar ingin tahu saja gitu ya, tapi tanpa mengubah dalamnya, tanpa ada niat jahat gitu ya. Kalau misalnya niat jahat itu adanya cracker, crack-cracknya itu jahat, ilegal ya. Kita buat aplikasi Microsoft Word, terus atau IDM pakai crack itu jahat ya, berarti ilegal. Kalau crack itu lebih kejahat. Ada cracker, ada hacker, bukan cracker biskuit ya, bukan ya. Jadi cracker itu adalah niat jahat, kalau hacker itu niat baik. Kalau hacker itu hanya untuk mengetahui kemampuan kita sampai mana sih gitu ya, kemampuan kita itu sampai mana gitu. Apakah saya bisa menghack Facebook punya Widya Yulianti gitu ya. Kalau cracker, saya akan ganti profil picture Widya Yulianti gitu ya. Saya akan ganti update statusnya gitu ya. Itu niatnya jahat kalau crack gitu ya.
Jangan soal-soal ya, lucu saya anak-anak zaman sekarang itu setiap update itu wah dihack namanya nyawa password itu mah ya, nyawa password namanya gitu. Jadi kalau hack itu kan agak tinggi bahasanya itu ya, kayak mereka paham saja gitu mungkin lah ya. Oke, kembali ke materi gitu ya, kembali ke materi. Pak, ini saya sudah buka upmk.ac.id ya. Alamatnya ada nggak http www? Ada, klik saja kali. Ya, cuma disembunyikan apa sih ayah di dianya ada di sini gitu ya. Nah, di sini pakai script HTML nggak Pak nih web homepage ini? Oh, pakai gitu ya. Lihatnya seperti apa? Pencet CTRL-U atau klik kanan, klik kanan. Bentar ini. Nah, view page source, CTRL-U, klik kanan, view page source, melihat halaman sumber. Mungkin intinya melihat codingnya gitu, seperti apa HTML-nya. Bahasa si page ini kayak gimana sih, pencet CTRL-U. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang jago ngehack ini mungkin udah biasa lihat kata-kata kayak gini ya. Bisa saja dia tahu dari mananya. Nah, ini pakai apa? Kita kelihatan ya. Kelihatan di sini doc type-nya HTML gitu ya. Konten STKIP model kuningan gitu ya. Nah, ini pakai CSS. Nah, jadi kalau ada Pak Sofian ya kita saling berbagi ya Pak Sofian ya. Mungkin ada lagi SDI ini di SDI ya. Ada CSS di style CSS, ini CSS mungkin ini ada CSS ya. Tapi bahasa utamanya adalah HTML gitu. Dia pakai template CSS gitu ya. Nah, ini kelihatan. Makanya kalau teman-teman belajar kayak gini, saya yakin nggak akan cukup ya 1 bulan itu ya. Makanya kita kembali lagi ke hal pertemuan pertama, makanya kita dimudahkan dengan aplikasi pembuatan web. Tidak hanya membuat seperti ini, tidak buat ngetik seperti ini nih ya, doc HTML, meta, name, link, href gitu ya. Nah, ribet ya. Bukan keribet sih. Kalau orang yang suka coding nggak apa-apa gitu ya, tapi untuk yang pemula mungkin ya teman-teman gitu, bukan pemula ya, untuk yang mau belajar gitu ya, untuk yang mau belajar pertama kali ya kita pakai yang simpel-simpel saja dulu gitu ya. Nah, di sini ada this image favicon. Apa sih, klik saja. Oh, ternyata logo ternyata ya. Untuk mengetik logo saja kodenya kayak gini ya. Nah, this image favicon. Ini untuk memunculkan gambar ini. Nah ya, untuk menampilkan gambar this image, untuk menampilkan gambar yang ini ya, bahasa pemrogramannya, bahasa HTML-nya itu ini nih, this image favicon bla 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 gitu ya. Nah ini ribet nggak? Oh ya ribet ya, makanya kita dimudahkan, sekali lagi dimudahkan dengan template yang kemarin saya buat, yang kalian tahu gitu ya, nggak usah ingat-ingat kayak gini gitu ya. Orang-orang selain IT nggak akan paham kayak gini gitu ya. Makanya teman-teman sekarang baru paham ada namanya template, ada namanya CSS, ada namanya nanti web-web yang kemarin ya. Itu bisa dicoba aja gitu ya. Ada di alamat-alamat webnya ada di Spada ya, udah dikirim modulnya itu. Ya banyak sekali website atau aplikasi yang untuk membuat website untuk buat website gitu ya.
atau aplikasi untuk membuat website. Pak, kita masuk ke landing page ada nggak HTML-nya? Oh, pasti ada gitu ya. Contoh saja kemarin itu kita contohkan motor. Nah, ya. Pak, ini landing page, betul. Ingat, ini landing page. Halaman yang memuat perikanan atau memuat satu produk, fokus ke produk itu adalah landing page. Ya, ini kan fokus ke si CBR ini, motor CBR apa nih? All new CBR 150R on the ride. Nah, ini fokus ke sini. Ini ada landing page, jadi iklan gitu ya. Pak, ini pakai script HTML nggak buatnya? Oh, bisa saja pakai, ya pasti bisa ya. Tapi saya yakin di admin Honda-nya ini nggak pakai coding-coding kayak tadi mengetik gitu ya. Jadi tinggal klik kanan saja, lihat ininya, codingnya kayak gimana gitu ya. Nah ini, titel HTML, CBS 150R gitu ya. Nah ini kalau bahasa kayak gini, ya sangat wow gitu ya. Nah untuk menguploadnya itu ada ini JPG, bla bla bla, PNG gitu ya untuk gambar gitu. Nah ini nggak kayak gini gitu. Saya yakin si apa namanya admin Honda-nya ini, saya yakin dia pakai apa? Ya pakai aplikasi untuk membuat web atau alamat website untuk membuat web, tinggal download template-nya saja, dia masukkan gambar-gambar motor-motor kayak gini gitu ya. So kalau yang mau ditanya nggak apa-apa, di chat saja gitu ya. Nah, coba web yang lain gitu ya. WhatsApp deh nih, WhatsApp ya. WhatsApp ada web WhatsApp ya, WhatsApp web. Ada nggak HTML-nya? Oh, ada saja gitu ya. Kita lihat CTRL-U. Nah, ini ya. Cuman bahasanya ini bahasa tingkat tinggi ya. Jadi kalau mau ngehack itu agak susah. Nah, ini contohnya lah. Jadi pada intinya semua landing page itu rata-rata itu pakai HTML bahasanya itu ya. Jadi bahasa komputer page itu, landing page itu adalah pakai HTML. HTML seperti apa? Ya buka saja webnya, pencet CTRL-U gitulah simpelnya ya. Nah kayak gini. Ini HTML bahasanya. Atau mau info.co.id Bapak WK ya, yang tahu sering lihat mobilnya itu ada info.co.id ya. Nah, ini juga sama ya. UMKM, pelaku usaha bisnis dan lain. Pak, ini web ini pakai ini enggak? Ini landing page bukan? Oh, bukan, ini bukan landing page. Ya, ini lebih ke searching page gitu ya. Pak, ini pakai alamat nggak pakai HTML nggak pakai, pakai bahasa yang kayak tadi. Pencet CTRL-U saja supaya mengetahuinya. Nah, kayak gini ya. Oke, kita kembali ke upmk.ac.id ya. Kita ibaratnya mau ngedit upmk.ac.id gitu ya. Pak, kalau pakai Notepad bisa nggak dibukanya? Oh, bisa. Kita save dulu page-nya ya. Tapi kalau di sini kan nggak bisa diedit ya. Kita klik kanan, save as. Page-nya itu klik kanan, save as. Kita simpan di desktop. Ini ada kata-kata HTML ya. Ya, ada kata-kata HTML nih, di zoom saja. STKP Muhammadiyah Kuningan .html. Berarti saya akan mendownload HTML-nya nih. Save. Nah, sudah. Kita buka ya.
Kita buka tadi STK. Nah, ini di sini ya. Saya share lagi. Nah, ya. Ini di sini ya, ada STKW Muhammadiyah Kuningan. Klik kanan, edit with Notepad ya. Atau open with Notepad. Nah, kayak gini. Kan ketahuan. Kita coba mau menghapus gambarnya atau kita buka pakai ini dulu deh, pakai Google Chrome dulu, jangan dulu diedit ya. Nah, ini tapi tidak mau cek ke internet loh, kita kan sudah di save. Dia URL-nya itu C user laptop, ini bukan URL ya, ini tempat penyimpanan si HTML tadi karena kita sudah di save ya. Jadi dia tidak terkoneksi dengan internet bahasanya gitu ya. Pas saya mau ganti nih home profil akademik mahasiswanya jadi nama-nama saya gitu. Cari saja di yang tadi itu diedit pakai Notepad ya. Ganti nama-namanya gitu ya. Pakai Notepad plus lebih enak sih ya. Nah, ini ya kayak gini. Ada home page, coba kita Ctrl F home. Home. Nah, ini ada kata-kata home ya. Pak, home-nya saya mau ganti jadi halaman utama. Jadi kata-kata home itu jadi halaman utama. Save. Jangan lupa di save ya. Terus buka lagi pakai Google Chrome. Kalau salah berarti, nah ini masih salah berarti home yang lain saya edit ya. Ada di mana kita nggak tahu gitu ya. Atau bisa diklik kanan, inspect ya, inspect juga bisa untuk melihat coding. Nah kayak gini ya. Cuman ini tidak terlalu menjabarkan kayak CTRL-U gitu ya. Nah ya, oke, saya rasa sudah cukup ya. Udah pada paham minimal itu contoh ingin melihat bahasa dari halaman web. Halaman webnya itu pakai bahasa HTML. Untuk melihatnya itu pencet CTRL-U. Nah itu. Oke. Kita kembali ke materi. Ya ini contoh-contoh juga ada di sini ya. Nah ini kata-kata seperti ini nih ya. Yang ada kurung tutup, kurung buka nih copy paste saja. Kita contoh yang ini ya. Yang agak panjang deh. Nah, ini ya. Ada di slide ke-22 nih. Di copy paste saja nih. Copy ya. Enaknya kalau praktek ya. Sekali lagi enak nih kalau teman-teman bisa praktek nih enak nih ya. Bisa langsung saya ketemu kalian secara tatap muka nih. Bisa langsung praktek ya. Cuma seperti ini agak susah gitu ya. New text document ya. Latihan 2. Ini masih kosong. Coba ini masih ada orang nggak ya? Saya save dulu, lalu paste ya. Nah, file save. Nah ini kan mau dibuka nih, kok masih gini? Kenapa ya? Saya mau jadi HTML gimana caranya? Dirubah pakai HTML Pak di ujungnya dari tag. Oke, betul Nurul ya, Nurul memperhatikan pakai HTML. Yes. Klik kiri lagi. Nah, ini sudah bisa buat web. Tinggal di hotspot kan, di hostingkan saja ya. Kita bayar ke mana hosting gitu ya. Edit lagi.
Edit with Notepad kalau enaknya sekali lagi ya. Edit with Notepad. Misalnya mau ganti namanya, tinggal diklik saja ininya. Satu, jurusan Telkom mempunyai 7 lab di antaranya. Oh, ini kebetulan modulnya dari sana gitu. Oke, di sini ada lab multimedia, microwave, komunikasi gitu ya. Kita ganti namanya ya. Misalnya hobi saya gitu ya, hobi saya. Satu apa gitu ya. Jalan-jalan. Yang kedua makan misalnya. Yang ketiga adalah hiking misalnya. Shopping deh kalau perempuan ya shopping gitu ya. Lucu ya kalau perempuan tuh di Shopee itu dia nambahkan keranjang gitu ya. Nambahkan keranjang sampai 100, 200 pada akhirnya nggak dibeli. Nggak apa-apa sih ya. Jadi kadang mungkin pas ada uang gitu. Nah kita coba buka lagi. Oh belum di save, saya lupa ya belum di save. Nah kalau belum di save berarti nggak akan ke edit ya. Salah. Nah jadi kita sudah diganti. Nah ini untuk coding-coding sederhana ya. Kalau mau coding agak panjang itu seperti di sini ada kita coba tabel. Kita membuat tabel ya. Pak kalau membuat ya copy paste lagi ya. Kalau saya mengerti mungkin agak lama. Latihan 3. Nah, baris kolom 1, dan lain-lain. Save dulu. Save. F2. F2 bisa untuk nge-rename ya. Nah, kayak gini. Pak, saya isi kolomnya mau diganti, nggak apa-apa. Tinggal diedit lagi kayak tadi. Udah gitu aja terus ya. Enaknya melatihan. Sekali lagi, kalau nggak latihan, nggak akan nerap ya. Kolom 1 misalnya mau ganti jadi ini ya, nama Ahmad misalnya ya. Baris 1 kolom 2 alamat Kuningan. Baris 2 kolom 1 STKIP misalnya ya. Yang terakhir itu PTI Mkom misalnya. Mkom ya. Jangan lupa di-save. Nah, itu ya, itu untuk mengeditnya. Di panduan sudah ada, tinggal latihan saja teman-teman ya. Dan untuk praktek itu, karena sekarang adalah sampai teori, kemungkinan praktek itu nanti pertemuan berikutnya oleh Pak Sofyan, oleh Pak Asep atau Pak Cecep ya. Nanti ada ini latihan gitu ya. Oke. Sepertinya sudah cukup ya untuk pemahaman HTML5 ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Jangan lupa absen ya. Ini saya mau close. Yang belum ngechat berarti dia nggak akan ke absen ya. Dan untuk ada tugas di Spada. Ini sekarang lebih ke teori. Kalau enaknya nanti udah ke praktek ya. Kalian teman-teman sudah bisa membuat landing page itu sudah enak gitu ya. Saya saja mungkin yang dulu itu nggak tahu coding ya. Jujur saja. Ini teman-teman nih di sini saya jujur saja. Saya juga dulu nggak tahu coding, nggak tahu apa, nggak tahu landing page, tidak script HTML itu saya nggak tahu dulu. Tapi ketika saya udah bisa enak ternyata. Ya, kalau udah bisa tuh enak. Jadi tinggal menerapkan saja gitu ya. Kalau udah bisa mah gampang, apalagi
sekarang sudah menyediakan template-template gitu ya. Kedulu mas saya tuh agak ribet juga, harus ingat coding gitu ya, harus ingat kayak tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang sudah ada template kan lebih memudahkan gitu ya. Oke, cukup lah ya. Karena memang tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.